Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurlela Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal PTS Matematika yang telah kalian lakukan beberapa hari lalu. Ya, materi ini tentang kekongruenan, kesebangunan, dan bangun ruang sisi lengkung. Baik, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Di sini yang saya ambil hanya beberapa soal saja ya, yang kalian banyak menjawab salah pada nomor-nomor tersebut. Oke, jadi tidak semua soal saya ulas di sini. Untuk soal berikut, di sini diketahui jika DE sejajar AB, kemudian AC sama dengan 8, ya, AC sama dengan 8 dari sini ke sini. Nah, AC sama dengan 8. Terus kemudian AE 24. AE berarti dari sini sampai sini. Kita beri tanda dulu dari sini sampai sini. Nah, itu adalah 24. Kemudian AB 10. AB dari sini sampai sini ya. Nah, di sini 10. Ditanya adalah BD. BD adalah dari sini sampai sini. Ya. Nah, untuk menjawab BD, kita perhatikan di sini BD itu bisa BC ditambah CD, ya. Jadi kita tulis di sini BD sama dengan BC ditambah CD. Nah, kemudian BC ini bisa kita peroleh dari segitiga siku-siku ACB, ya. Kita gambar di sini segitiganya. Nah, gitu ya. Ini ada tanda siku-sikunya. Ini ACB. Nah, di sini AB-nya sudah diketahui 10, kita tuliskan. AC-nya 8. Nah, kita akan mencari berapa BC untuk menemukan yang ini, BC yang ini ya. Kita cari dulu. BC berarti dengan Pitagoras, BC kuadrat sama dengan, nah itu kan bukan sisi miring, berarti yang miring dikurang yang tidak miring ya. AB kuadrat kurang AC kuadrat. Ya. Nah, AB kuadrat adalah 10 kuadrat. AC kuadrat adalah 8 kuadrat. Maka di sini kita peroleh 100. Ya, 10 kuadrat itu 100. Dikurang 8 kuadrat adalah 64. Jadi ini adalah 36. Jadi kita peroleh BC itu sama dengan akar dari 36. Sama dengan 6. Nah, jadi kita bisa peroleh di sini BC adalah 6, ya. Ini 6. Dari sini sampai sini. Nah, bagaimana kita memperoleh CD? CD yang ini, ya, nih CD. Kita akan cari itu dengan menggunakan kesebangunan. Ya. Nah, mana yang bersesuaian? Kalau kita lihat di sini yang sudah ada keterangannya adalah AC, kemudian AE. Maka kita bisa peroleh CE. Ya, berapa CE? CE itu sama dengan AE dikurang AC. Nah, AE 24. AC adalah 8. Maka di sini kita peroleh 16, ya. Jadi ini di sini 16. Nah, sisi yang bersesuaian AC bersesuaian dengan EC. Kemudian BC bersesuaian dengan DC. Ya. Maka sekarang kita bisa tuliskan perbandingannya adalah AC per apa? Tadi bersesuaian dengan EC. Kita tulis EC sama dengan apa lagi? BC
per DC. Nah, kemudian AC-nya adalah 8, EC-nya adalah 16. BC-nya 6, CD-nya kita cari ya. CD-nya kita cari atau DC-nya kita cari. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 8 kali DC. Jadi 8 DC sama dengan 16 kali 6. Ya, dengan perkalian silang. Ini menjadi DC sama dengan 16 kali 6 per 8. Ya, jadi ini sama dengan 16 dengan 8 sama-sama habis dibagi 8. Nah, 2 kali 6 ini 12. Nah, dari sini kita kembali ke ini. Ya. Maka kita bisa tuliskan ya, jadi BD sama dengan BC tambah CD. BC-nya 6, CD-nya adalah 12. Jadi sama dengan 18. Oke, itulah untuk yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian yang nomor selanjutnya. Ini juga masih tentang kesebangunan. Kalau kita perhatikan di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ADE dengan segitiga ABC. Ini bisa kita pisah. Ini segitiga kecilnya. Kemudian ini segitiga yang besarnya. Tuh ya. Di sini adalah A, D, E. Ya, sebelum kita mencari DB, kita harus tahu dulu AB. Ya, jadi kita cari dulu nih AB. AB ini bisa kita peroleh antara segitiga ADE dengan segitiga ABC. Nah, ini kita tulis AB per, mana yang bersesuaian? Ini ya, AD. Ya, nah Bu, ini bagaimana sih mengetahui mana sisi yang bersesuaian gitu ya? Nah, kita lihat seperti ini. Ini kan sudut A. Jadi ini juga sudut A, sudut A. Tentunya sudut A di sini dengan sudut A di sini itu sama. Karena sudut A-nya yang ini juga ya. Nah, ini bisa kita tulis tanda yang sama. Misalkan seperti ini. Nah, di sini juga kita tulis tanda seperti ini. Nah, terus kemudian di sini ada sudut D. Ini siku-siku kan? Di sini siku-siku. Sudut B juga di sini siku-siku ya. Walaupun tempatnya berbeda tapi dia sama-sama siku-siku. Maka di sini kita beri tanda siku-siku. Nah, seperti itu. Di sini juga. Nah, kalau sudah berarti yang ini dengan yang ini sama. Kenapa sama? Karena pada setiap segitiga itu berlaku jumlah sudut dalamnya 180. Tentunya kalau dua sudut sudah sama, sudut ketiga akan sama juga, ya. Karena kan totalnya sama-sama 180. Maka ini kita beri nama, kita kasih tanda misalkan silang. Nah, ini kita kasih tanda silang juga. Ya, kita lihat di sini AB itu adalah sisi yang diapit oleh sudut yang lengkung dengan yang siku-siku. Nah, di sini cari yang lengkung dan yang siku-siku adalah AD. Maka kita di sini tulis AB per AD. Nah, terus kemudian di sini ada CD. CD-nya adalah silang dengan siku-siku, ya. Kita tulis di sini CD. Nah, berarti per apa? Kita lihat di sini juga yang silang dan siku-siku adalah ED. Maka kita sini tulis ED. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan bilangan atau angkanya. AB yang kita cari, kemudian AD-nya adalah 6, CD-nya adalah 20, ED-nya adalah 6. Nah, ini bisa kita langsung coret aja ya. Berarti di sini kita peroleh AB sama dengan 20.
Nah, kalau AB sama dengan 20, kita tahu bahwa AB dari gambar ya, ini AB itu sama dengan AD ditambah DB. Kita tulis AD ditambah DB. Nah, berarti ini 20 sama dengan AD-nya 6 ditambah DB. Berarti DB-nya sama dengan 20 dikurang 6. Maka kita peroleh DB sama dengan 14 cm. Jawabannya adalah yang D. Ya. Itu untuk soal yang kedua. Ini soal ketiga masih tentang kesebangunan, tapi ini bisa langsung kita kerjakan dengan menggunakan rumus ya. Di sini SP yang ini ya, ada 6 cm, kemudian QR 4 cm, ditanya QR. Oke, QS-nya 4 ya. Kemudian ditanya QR. Nah, untuk tahu QR berarti harus cari SR ya. Ya, untuk segitiga seperti ini kan ada 3 rumus ya yang berlaku di sini, yaitu PS kuadrat sama dengan QS kali SR. Kemudian bisa juga PQ kuadrat sama dengan QS kali QR. Apalagi? Kemudian PR kuadrat sama dengan RS kali RQ. Ya. Nah, untuk rumus ini tentunya kita memakai yang PS kuadrat. Jadi yang ini, rumus yang pertama. PS kuadrat sama dengan QS kali SR. Jadi sama dengan QS-nya 4, SR-nya kan kita cari. Nah, PS kuadratnya berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 4 SR. Ya, 4 kali SR itu 4 SR. Jadi kita peroleh SR sama dengan 36 dibagi 4. Ya, jadi sama dengan 9. Nah, SR sudah diperoleh, berarti kita bisa mencari QR. QR itu sama dengan QS ditambah SR. QS-nya adalah 4. SR-nya adalah 9. Berarti QR sama dengan 4 tambah 9, yaitu 13 cm. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Ini masih soal tentang kesebangunan. Jika kedua trapesium sebangun, jadi ini kan ada trapesium yang di dalam dengan trapesium yang di luar. Nah, trapesium yang di dalam dengan yang di luar sebangun, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah, ini berarti kita harus mencari luas dari trapesium yang di luar dengan luas trapesium yang di dalam. Kemudian kita kurangi yang di luar dengan yang di dalam, maka kita akan memperoleh daerah yang diarsir. Nah, tapi bagaimana caranya? Gitu ya. Kalau trapesium yang di luar, di sini sudah ada panjang dari sisi-sisi sejajarnya dan sudah ada tingginya. Nah, sedangkan yang di dalam belum ada panjang yang atas ini dengan tingginya. Kita cari dulu ini ya, panjang dari sisi yang ini ya, dari trapesium yang kecil. Misalkan di sini kita kasih nama aja di sini X ya. Di sini perbandingannya adalah X per, nah bersesuaian dengan yang mana ini? Tentunya dengan yang ini ya, yang 16. Sama dengan, kemudian 18
per 24 ya. Nah, ini berarti kita bisa kali silang. X kali 24 berarti 24X. Kemudian ini 16 kali 18. Berarti X sama dengan 16 kali 18 dibagi 24. Nah, oke, 16 dibagi 8 hasilnya 2 ya. Kemudian 24 dibagi 8 hasilnya 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 2 kali 6 jadi 12. Oke, kita sudah dapat di sini sisi yang ini. Kemudian sekarang kita cari tinggi yang ini. Ya, tingginya. Ini kita kasih tanda. Misalkan ini tingginya adalah Y. Maka di sini kita bisa buat perbandingan Y per 16 sama dengan 18 per 24 ya. Berarti di sini 24 kali Y, 24Y, 16 kali 18. Ini ternyata angkanya sama ya dengan yang ini. Berarti bisa langsung kita tulis saja Y sama dengan 12. Oke, kita sudah punya X dan Y-nya nilainya, berarti sekarang kita cari luas trapesium yang besar. Luas trapesium besar sama dengan setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Nah, di sini setengah kali tingginya adalah 16. Ya, ini tinggi dari trapesium yang besar. Kemudian sisi sejajarnya berarti 16 dan 24. Ya. Di sini kita tulis 16 tambah 24. Berarti ini sama dengan setengah kali 16, 8. 8 dikali 16 tambah 24, 40. Berarti ini 320 cm persegi. Kemudian untuk luas trapesium yang kecil. Luas trapesium kecil, rumusnya sama ya. Setengah kali tinggi. Tingginya tentu kita gunakan yang ini, Y, yaitu 12. Dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya berarti X dengan 18. Tadi kita peroleh X-nya 12. Jadi sini kita tulis 12 ditambah, tadi berapa? 18 ya. Berarti ini sama dengan setengah kali 12 itu 6 dikali 12 tambah 18 itu 30. Maka kita peroleh 180 cm persegi. Nah, berapa selisihnya? Itu bisa kita cari dengan cara mengurangi ya. Jadi sama dengan 320 dikurang 180. Itu sama dengan 140 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini adalah sebuah bangun ruang ya, sisi lengkung. Di sini ini adalah setengah dari bola ya, tapi tentunya ini bolanya itu bola padat gitu. Jadi ini tutupnya ini ada ya, ada tutupnya ini. Jadi ini ada tutupnya, kemudian ini juga sisi luarnya ya. Berarti di sini rusuknya adalah yang ini. Nih, ya, ini adalah rusuknya. Berarti ada berapa rusuknya? Ada 1. Oke? Itu saja. Nah, kalau ditanya sisinya ada berapa? Nah, kalau sisinya kan yang ini, yang di atas sini nih, yang berbentuk lingkaran, sama yang setengah bola ini ya. Setengah bola ini. Jadi ini ada 2. Kalau ditanya sisi. Tapi yang ditanya rusuk, maka jawabannya hanya 1. Ini dia ya. Oke? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm kubik. Jika jari-jari alasnya 5 cm,
dan pi sama dengan 3,14, maka panjang garis pelukisnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya adalah volume 314, jari-jarinya adalah 5, pi-nya adalah 3,14. Kalau kita mau nyari garis pelukis, ya, ditanya garis pelukis berarti S ya. Berarti kita kembangkan saja dari rumus volume. Jadi volume sama dengan rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T, ya. Jadi di sini 314 sama dengan 1/3 kali pi-nya 3,14 dikali R kuadrat, R-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat dikali T. Berarti ini sama dengan 314 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 25T. Untuk mencari T berarti di sini T sama dengan 3 dikali 314 dibagi 3,14 dikali 25. Nah, 314 dibagi 3,14 itu 100. 100 dibagi 25 adalah 4. 4 dikali 3 berarti 12. Kita tulis di sini 12. Jadi tingginya adalah 12 cm. Nah, ditanya S. S itu yang mana? Pada kerucut, ya, nih, ini kan adalah tinggi, kemudian ini adalah R, nah ini adalah S. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini merupakan segitiga siku-siku, ini T, ini R, ini S. Maka bisa kita tulis S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan tadi T-nya berapa? 12 ya. 12 kuadrat ditambah R kuadrat. 5 kuadrat. Jadi sama dengan 144 ditambah 25. Jadi sama dengan 169. Maka kita peroleh S-nya adalah akar dari 169 sama dengan 13 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, demikian pembahasan soal dari PTS kita. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.